Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pada pertemuan hari ini, dan alhamdulillah masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir pada pertemuan hari ini. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita mulai pada materi selanjutnya, masih ada yang tahu materi pada pertemuan sebelumnya? Ada ingat mungkin tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik? Masih ada ingat bagaimana? Dengan selalu memikirkan hal-hal baik pada diri sendiri. Nah, baiklah, terima kasih. Pertemuan pada hari ini kita akan membahas modul 2, yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Dalam modul 2 ini terdapat 4 sesi. Sesi pertama, mengelola keuangan keluarga. Sesi kedua, cermat meminjam dan menabung. Sesi ketiga, cerdas memanfaatkan layanan bank. Dan sesi keempat, bagaimana memulai usaha. Baiklah ibu-ibu, apakah ibu-ibu mengalami masalah keuangan di mana biasanya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan? Ya, biasa mengalami masalah kan ya Bu? Ya, dan kebanyakan pengeluaran itu lebih banyak daripada pendapatan. Ya, terima kasih. Dan pertemuan kita pada hari ini akan memberikan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan ibu-ibu untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran serta bagaimana merencanakan usaha. Akan tetapi pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas sesi 1, yaitu bagaimana membuat pengeluaran seimbang sesuai dengan pemasukan. Baiklah, seperti yang ibu-ibu lihat di depan ini ada poster gali lubang tutup lubang. Ayo ibu-ibu sama-sama kita baca. Stop, gali lubang, tutup lubang dengan pengelolaan Pengelolaan uang yang tepat. Pertama, rencanakan dan kendalikan penggunaan uang dan keluarga. Kedua, menabung dengan disiplin. Ketiga, pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berutang. Nah ibu-ibu, tidak semua pengeluaran itu harus dipenuhi. Terlebih jika pemasukan kita terbatas. Maka ibu-ibu ingat, berhematlah. Ibu-ibu harus membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi segera, dan karena jika tidak dipenuhi akan mengganggu kehidupan. Sedangkan keinginan bisa ditunda karena jika tidak dipenuhi tidak banyak mempengaruhi kelangsungan hidup. Baiklah ibu-ibu, kita akan mulai kuis tentang mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Di sini ada pengeluaran, yaitu apa yang termasuk pengeluaran ibu-ibu? pulsa. Membeli pulsa, apalagi membayar listrik, membeli tas sekolah baru, arisan, makanan dan susu, perlengkapan mandi, tabungan, rokok, pulsa, dan
gas. Itu merupakan pengeluaran. Baiklah Ibu-ibu, membayar listrik itu termasuk apa Ibu-ibu? Kebutuhan. Oh ya, kebutuhan. Ada yang menjawab lain? Membayar listrik, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan. Baiklah. Membayar hutang. Keinginan. Membayar hutang? Kebutuhan. Ya, ada yang menjawab keinginan, ada juga yang menjawab kebutuhan. Tas sekolah baru. Keinginan. Nah, keinginan. Ada yang lain? Kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Keinginan. Kalau arisan? Kebutuhan. Kebutuhan. Makanan dan susu? Kebutuhan. Kebutuhan. Perlengkapan mandi? Kebutuhan. Ya, kebutuhan. Tabungan? Kebutuhan juga. Kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan. Rokok? Kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Oh, ada yang menjawab keinginan. Pulsa telepon? Keinginan. Kebutuhan. Keinginan dan kebutuhan. Oh, ada yang menjawab keinginan dan ada juga yang menjawab kebutuhan. Kalau gas Ibu-ibu, apakah keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Jadi di sini bayar listrik adalah merupakan kebutuhan karena untuk penerangan. Bayar utang termasuk kebutuhan karena merupakan kewajiban kita kepada pihak lain. Tas sekolah baru. Ada tadi yang menjawab keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Ya, keinginan karena masih ada tas sekolah yang lama yang masih bisa dipakai. Kalau arisan merupakan kebutuhan Ibu-ibu Iya. karena merupakan kewajiban kepada pihak lain dan dapat menjadi dana cadangan. Makanan dan susu. Kebutuhan. Ya, kebutuhan karena makanan merupakan tambahan untuk asupan nutrisi. Perlengkapan mandi? Kebutuhan. Nah, kebutuhan karena merupakan alat untuk membersihkan dan untuk kesehatan keluarga. Kalau tabungan Ibu-ibu tadi ada yang menjawab kebutuhan, ada juga yang menjawab keinginan. Jadi apa jawabannya Ibu-ibu? Kebutuhan. Kebutuhan karena untuk dana berjaga-jaga dia berarti seperti arisan ya Ibu-ibu. Ya. Kalau rokok merupakan keinginan karena tidak memberikan manfaat sama sekali. Pulsa telepon. Kebutuhan. Nah, dia bisa dikatakan kebutuhan kalau dipergunakan untuk keperluan bekerja. Sedangkan bisa dikatakan keinginan jika hanya digunakan untuk sesuatu hal yang tidak penting. Kalau gas Ibu merupakan kebutuhan karena digunakan untuk memasak. Baiklah, jadi di sini keinginan adalah apa-apa tadi Ibu-ibu? Rokok, tas sekolah baru. Kebutuhan apa saja tadi Ibu-ibu? Gas, pulsa, arisan, tabungan, peralatan Dapur. mandi, dan makanan dan susu. Jadi Ibu-ibu, agar pengeluaran dapat seimbang dengan pemasukan, kita tidak harus selalu mengikuti mengikuti apa saja yang ingin kita beli. Dan untuk menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran, kita harus mengurangi atau membatalkan pengeluaran yang termasuk keinginan. Kita sepakati bersama ya Ibu-ibu, uang jajan termasuk keinginan kan untuk hanya kalau untuk membeli bahan-bahan yang tidak penting. Membeli tas baru merupakan keinginan karena bisa ditunda karena masih punya tas lama. Rokok termasuk keinginan sebab tidak mempunyai manfaat dan ada baiknya dihilangkan. Walaupun tidak langsung hilang, ada sebaiknya kita perlahan-lahan menghilangkannya.
Ibu-ibu, dalam penyusunan anggaran perlu didiskusikan dengan keluarga agar sepakat mana yang perlu diganti dan mana yang perlu dibeli dan mana yang merupakan kebutuhan yang harus diutamakan. Dan untuk menyeimbangkan kembali, kita juga perlu menyesuaikan lagi apa-apa saja yang harus diutamakan sesuai dengan pemasukan. Baiklah Ibu-ibu, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Insya Allah kita masih bisa bertemu lagi pada pertemuan bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.